Indonesia pernah mengalami dua era kepemimpinan yang sangat panjang, sebelum akhirnya menetapkan aturan pembatasan masa jabatan presiden. Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, memimpin sejak kemerdekaan tahun ke-1945. Pada awalnya, Konstitusi Indonesia sebenarnya tidak secara tegas membatasi jumlah periode jabatan presiden. Dalam praktiknya, Soekarno terus memimpin negara melewati berbagai fase, mulai dari masa revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer, hingga akhirnya memasuki masa demokrasi terpimpin. Secara total, Soekarno menjabat sekitar 22 tahun, dari 1945 hingga ke 1967. Masa kepemimpinannya diwarnai karisma besar, peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, namun juga kritik terhadap sistem pemerintahan yang semakin terpusat pada satu figur. Situasi politik yang memanas setelah peristiwa 1965 akhirnya mengakhiri kekuasaan Soekarno. Setelah itu, tongkat kepemimpinan beralih kepada Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Ia mulai memimpin secara resmi pada tahun 1967 dan kemudian membangun era yang dikenal sebagai Orde Baru. Pada masa ini, stabilitas ekonomi dan pembangunan menjadi fokus utama pemerintahan. Namun, Soeharto memimpin dalam waktu yang jauh lebih lama dibanding pendahulunya. Soeharto menjabat sekitar 32 tahun, hingga akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1998 di tengah krisis ekonomi dan gelombang reformasi besar yang menuntut perubahan sistem politik Indonesia. Pengalaman sejarah dua presiden dengan masa jabatan yang sangat panjang ini menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Setelah reformasi 1998, negara melakukan perubahan besar terhadap konstitusi. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, akhirnya ditetapkan aturan baru dalam pasal 7, yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Tujuan aturan ini jelas, mencegah kekuasaan absolut, menjaga demokrasi tetap sehat, dan memastikan regenerasi kepemimpinan berjalan secara berkala. Namun, tidak semua negara di dunia menerapkan pembatasan serupa. Beberapa negara masih memungkinkan presiden menjabat tanpa batas periode yang jelas. Misalnya, di Tiongkok, perubahan konstitusi pada tahun 2018 menghapus batas 2 periode bagi presiden. Di Rusia, perubahan konstitusi juga memungkinkan Presiden Vladimir Putin memperpanjang masa kepemimpinannya hingga beberapa periode tambahan. Selain itu, di beberapa negara dengan sistem politik yang sangat terpusat seperti Korea Utara, pemimpin negara bahkan dapat memegang kekuasaan seumur hidup. Perbedaan aturan ini menunjukkan bagaimana setiap negara memiliki cara sendiri dalam mengatur kekuasaan. Indonesia, melalui pengalaman sejarahnya, memilih jalan pembatasan periode sebagai upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan prinsip demokrasi. Dan dari perjalanan panjang itulah, lahir sebuah pelajaran penting, bahwa kekuasaan yang dibatasi seringkali menjadi fondasi bagi demokrasi yang lebih kuat. Like video ini jika Anda ingin channel ini berkembang, jangan lupa subscribe dan berikan komen terbaik Anda.